Halo guys, jumpa lagi dengan aku Andika, di channel Dika Molly. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Semoga begitu. Sama-sama ikan hias yang banyak dipelihara karena keindahan sirip dan warnanya, ikan cupang dan ikan gapi ternyata memiliki karakter yang jauh berbeda. Jika ikan cupang termasuk ikan dari Indonesia, ikan gapi yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan ini sudah masuk ke Indonesia pada awal 1920-an. Pada mulanya ikan ini digunakan untuk memakan jentik nyamuk malaria. Oke, kita bakal membahas ikan gapi dulu ya guys. Ikan gapi merupakan salah satu jenis spesies ikan hias air tawar yang populer di seluruh dunia, sebab kemudahannya dalam beradaptasi dan sangat mudah untuk berkembang biak. Ikan gapi di alam liar hidup dengan memenuhi parit dan juga selokan. Ikan yang masuk dalam suku Poecilidae dengan ukuran yang kecil, memiliki bentuk tubuh, dan warna tubuh sangat mirip dengan ikan cupang, bahkan jika orang yang tidak tahu akan menganggap ikan gapi adalah ikan cupang. Harga ikan gapi juga relatif lebih murah dibanding ikan cupang. Harga ikan gapi paling mahal yang pernah tercatat terjual di Indonesia adalah 4 juta rupiah per pasang, sedangkan ikan cupang pernah terjual dengan harga mencapai 10 juta rupiah per ekor. Kemudian kita beralih ke ikan cupang. Ikan ini sudah digandrungi sejak dulu. Bagi kaum 90-an pasti sudah tidak asing lagi dengan ikan ini, yang sering dijual di dekat sekolah SD kalian dulu. Iya kan, ikan cupang selain dikenal sebagai ikan hias, juga sebagai ikan petarung dikarenakan keagresifan yang dimilikinya membuat penghobi ikan cupang yang tertarik untuk mengoleksinya. Ikan cupang merupakan ikan air tawar yang berasal dari genus Betta. Para penggemar ikan cupang membagi ikan ini ke dalam 3 golongan, yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar. Sementara itu, ikan cupang hias dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu half moon, crown tail, double tail, plakat half moon, dan giant. Keistimewaan ikan cupang, bentuk dan warna yang unik, menjadi keistimewaan pertama ikan cupang. Tak sedikit para pecinta akuatik yang menilai bentuk ikan ini sangat imut. Menariknya lagi, keistimewaan bentuk ikan cupang ada pada ukuran sirip dan ekornya yang cukup besar. Bahkan, terkadang ada yang ukurannya lebih besar dari badan ikan cupang itu sendiri. Kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Ikan cupang merupakan salah satu ikan yang memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Selain terkenal karena sifatnya yang agresif, ikan cupang juga ternyata dapat hidup di lingkungan air dengan oksigen yang minim. Ikan ini bahkan masih dapat bertahan hidup jika ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa alat sirkulasi udara. Kemampuan bertahan hidup yang tinggi kemudian menyebabkan pemeliharaan ikan cupang menjadi cukup mudah. Fakta bahwa ikan cupang dapat hidup di air dengan kadar oksigen minim, membuat ikan ini bisa diletakkan di dalam toples saja. Dengan kata lain, memelihara ikan cupang tidak membutuhkan biaya yang besar. Harga pakan ikan cupang juga terbilang sangat terjangkau, yakni sekitar Rp30.000 bisa untuk 1 bulan tergantung kebutuhan dan jumlah ikan. Sejarah ikan cupang adalah ikan yang berasal dari Asia Tenggara. Awalnya, ikan ini merupakan ikan liar yang bisa dijumpai di sungai, rawa, dan sawah. Para penduduk Thailand kemudian menangkap ikan-ikan ini dan dijadikan sebagai ikan petarung. Hal ini wajar karena sifat ikan cupang yang agresif. Barulah di tahun 1890-an, ikan cupang mulai diperkenalkan ke daerah Eropa dan Amerika. Di Indonesia sendiri, ikan cupang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada 1960-an. Sama seperti di Thailand, ikan cupang awalnya hanya dikenal sebagai ikan sawah yang sering ditangkap anak-anak di Indonesia. Barulah sekitar tahun 1970-an, ikan ini kemudian mulai diperkenalkan sebagai jenis ikan hias dan ikan aduan yang diperjualbelikan. Perkembangan ikan cupang kemudian berlanjut pada tren kawin silang. Di Indonesia ini, tren kawin silang ikan cupang mulai muncul sekitar tahun 1990-an. Tren ini muncul dari tren serupa yang sebelumnya sudah populer di negara-negara lain. Hingga kini, tren memelihara ikan cupang terbilang cukup stabil. Pasalnya, ikan ini memiliki penggemarnya tersendiri dan tentunya memiliki sejumlah keistimewaan yang banyak diminati. Kita lihat perbedaan kedua ikan ini. 1. Perbedaan ekor dan sirip. Untuk perbedaan yang pertama terletak pada bagian ekor dan juga sirip. Ikan cupang memiliki bentuk sirip dan juga ekor yang lebih lebar di mana warnanya lebih indah. Tidak kalah dengan ikan cupang, ikan gapi juga memiliki ekor dan sirip yang indah. Akan tetapi bentuk siripnya dan ekornya lebih beragam. Ada yang membentuk kipas, lancip, lebar dan juga ada yang seperti pedang. Untuk bagian ekor, ikan gapi memiliki ukuran ekor yang tidak selebar ikan cupang. Perbedaan inilah yang mempengaruhi harga dari kedua ikan hias ini. 2.
Perbedaan pada ukuran tubuh, umumnya ikan cupang memiliki ukuran berkisar dari 3-7 cm. Namun, ada ikan cupang berukuran jumbo yang ukurannya dapat mencapai 12 cm, berbeda dengan ikan guppy, di mana ukurannya relatif lebih kecil. Ikan guppy di alam liar untuk jantan memiliki ukuran 2-3 cm, sedangkan untuk guppy betina bisa mencapai ukuran 4-6 cm. 4. Perbedaan pada perilaku, seperti yang Anda tahu jika ikan cupang memiliki sifat khas yakni berkelahi dengan satu dan lainnya dengan tujuan untuk mempertahankan wilayah, khususnya ikan cupang jantan, sehingga saat memeliharanya harus ditempatkan pada wadah yang berbeda. Berbeda dengan ikan guppy, di mana memiliki perangai yang lebih tenang dan juga cinta damai, ikan guppy di alam liar lebih cenderung suka hidup berkelompok dan terus-menerus berenang, sehingga membuat ikan guppy terlihat aktif dalam akuarium. Di masa pandemi ini, minat masyarakat memelihara ikan cupang dan ikan guppy terus meningkat. Selain sebagai hobi, banyak juga yang membudidayakan ikan ini. Prosesnya juga tidak terlalu sulit dan tak butuh tempat yang luas. Bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan kedua ikan ini? Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya, see you next time guys, dadah.